Bab 410. Ambil tindakan. Seorang tukang tua melirik beberapa orang di hadapannya. Pakaian mereka sangat mewah, jelas mereka berasal dari keluarga kaya. Namun, mereka hanya membawa belasan pengawal. Tukang tua itu segera menasihati, "Kalian orang-orang muda memang berhati baik, tetapi tampaknya kalian sedikit terbawa emosi. Jumlah kalian terlalu sedikit, sama sekali bukan tandingan bagi geng garam, jangan cari masalah dengan mereka." Putri Chenxi tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Pak Tua. Meski jumlah kami sedikit, setiap orang di antara kami memiliki keterampilan bela diri yang hebat. Kami pasti bisa mengusir mereka. Kalian adalah orang luar, kalian tidak tahu apa-apa, lebih baik jangan mencari masalah." Orang geng garam itu sangat kejam, dan mereka memiliki banyak pengikut. Meski kalian bisa mengusir mereka sekarang, mereka akan kembali dengan lebih banyak orang, dan kalian mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Tukang tua itu memperingatkan, kemudian Yu Huasi bertanya, orang geng garam ini menindas rakyat, apakah pemerintah tidak mengambil tindakan? Kalian ini memang masih muda dan keras kepala. Jika pemerintah memihak rakyat, mana mungkin geng garam bisa bertindak sewenang-menang? Geng garam itu bersekongkol dengan pemerintah untuk menindas rakyat, jawab tukang tua itu sambil tersenyum pahit. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Kami tidak akan memaafkan mereka. Wajah Yu Huasi menjadi suram, dan dia melangkah maju. "Yu Huasi, berhati-hatilah," kata Xianer dengan cepat. "Tenang saja, mereka hanya segerombolan penjahat kecil. Meski jumlah mereka banyak, aku bisa menangani mereka dengan mudah." Yu Huasi tersenyum penuh percaya diri. "Kalian juga ikut membantu." Perintah Lin Hai, Wang Dayong segera mengangguk dan membawa anak buahnya mengikuti Yu Huasi. Jika Yu Huasi berada dalam kesulitan, mereka siap untuk membantu. Sementara itu, Si Tu dan Liu Ergo tetap berada di sisi Lin Hai, berjaga-jaga untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Semua orang sangat waspada, memantau segala kemungkinan yang terjadi di sekitar. Bagaimanapun, mereka sedang bepergian dengan perempuan, dan mereka tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Lin Hai maju ke depan dan melihat Cao Fang bersama beberapa orangnya yang memimpin para tukang berhadapan dengan para penjahat. Saat melihat Lin Hai datang, Cao Fang sangat gembira. Bagaimanapun, status Lin Hai membuat mereka tidak perlu takut lagi, bahkan jika pihak pemerintah datang sekalipun, Lin Hai memberi isyarat kepada Cao Fang agar tidak mengungkapkan identitasnya, lalu memberi tanda agar Cao Fang mendekat. Cao Fang, bersama dengan Cao Qiang, mendekat dan berbisik, "Tuan, akhirnya Anda datang, jika tidak, kami para tukang mungkin sudah tidak bisa bertahan di sini lagi." "Apa sebenarnya yang terjadi?" tanya Lin Hai dengan dahi berkerut. "Aku membawa orang dan mengumpulkan banyak tukang setempat. Sebagian besar dari mereka hidup dalam kesulitan, ketika mendengar ada pekerjaan membuat kapal dan bisa mendapatkan upah, mereka semua bersedia bekerja. Untuk membangun kapal, kami harus mendirikan rumah untuk menampung para tukang. Tanah di sini adalah tanah kosong yang tak bertuan, tidak ada yang menggunakannya. Namun, setelah rumah selesai dibangun, para preman ini datang dan meminta kami membayar 5 tael per orang agar bisa tetap tinggal di sini. Kami sekarang memiliki lebih dari 2.000 tukang, jika kami membayar mereka, totalnya akan menjadi 10.000 tael. Tentu saja aku tidak setuju dengan tuntutan mereka yang tidak masuk akal itu." Sejak saat itu, orang geng garam sering datang untuk mencari masalah. Para tukang mulai merasa ketakutan, dan sebagian dari mereka bahkan ingin mengundurkan diri. Cao Fang menjelaskan situasinya. "Semua ini karena ayahku terlalu berhati-hati. Menurutku, kita seharusnya menghajar para preman itu sekali-sekali. Toh, jumlah kita banyak, dan menghajar mereka tidak sulit. Jika kita bisa membuat mereka takut, maka mereka tidak akan berani mengganggu kita lagi." Cao Qiang berkata dengan marah. Tampaknya selama beberapa hari ini dia sudah sering diintimidasi oleh para preman. Cao Qiang adalah pria muda dan bersemangat. Dia sangat ingin memberi pelajaran kepada para preman itu. "Jangan bicara sembarangan. Tuan telah memberi kita tanggung jawab penting ini, kita tidak boleh membuat masalah. Kudengar orang geng garam bersekongkol dengan pemerintah. Jika kita melukai mereka, pemerintah akan mencari alasan untuk menangkap kita." Cao Fang menegur dengan suara pelan. "Apa yang dikatakan Tuan Cao benar. Aku tidak salah memilih Anda untuk memimpin para tukang." Lanjut Lin Hai. Cao Fang sangat senang mendengar pujian itu dan langsung bertanya, "Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sebelumnya hanya beberapa orang yang datang mengganggu,
tapi kali ini mereka membawa lebih dari 50 orang. Para tukang kita adalah rakyat biasa yang jujur, mereka tidak berani melawan. Lin Hai tidak langsung menjawab, melainkan tersenyum sambil memandang Cao Qiang. Kamu ingin menghajar mereka? Tentu saja, sekarang aku sangat ingin maju dan memberi mereka pelajaran. Bahkan jika aku dipukuli, aku tidak akan menyesal. Aku sudah cukup menahan kesalahan ini. Kalau begitu, kenapa kamu masih berdiri di sini? Ambil senjata dan ajak anak-anak muda untuk menangkap para preman itu. Asal tidak membunuh mereka, kamu boleh memukul sesuka hatimu. Baiklah, terima kasih, Tuan. Cao Qiang sangat gembira mendengar bahwa dia bisa bergerak. Dia segera memanggil beberapa pemuda kuat, mengambil tongkat, dan langsung menyerbu maju. Pada saat itu, Yu Huaxi masih berhadapan dengan para preman, mencoba mendapatkan lebih banyak bukti kejahatan mereka. Ketika melihat Cao Qiang membawa puluhan orang dan menyerang tanpa bicara, dia kebingungan dan menoleh ke arah Lin Hai. Lin Hai memberikan isyarat anggukan kecil padanya, mengetahui bahwa itu adalah perintah dari Lin Hai. Yu Huaxi tidak ragu lagi. Dia langsung menendang kepala preman yang ada di depannya dan bergabung dalam pertempuran. Dia meninju dan menendang para preman, orang-orang geng garam, yang biasanya bertindak sewenang-menang, tidak pernah menyangka bahwa para tukang berani melawan mereka. Hari ini, mereka datang dengan membawa lebih banyak orang untuk memaksa para tukang mundur, berharap bisa membuat mereka menyerah. Namun, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa para tukang ini benar-benar berani melawan mereka. Melihat rekan-rekan mereka dipukuli, para preman lain baru sadar dan segera menyerang balik dengan sumpah serapah. Keadaan menjadi kacau balau, para tukang muda yang bekerja setiap hari memiliki tenaga yang kuat, sedangkan para preman yang setiap hari mabuk dan bermain, tubuh mereka sudah lemah. Akibatnya, mereka malah menjadi pihak yang dipukuli. Beberapa dari mereka sangat marah dan mengeluarkan pisau, berniat untuk membunuh. Namun, Yu Huaxi dan anak buahnya sudah mengawasi mereka. Begitu seseorang mengeluarkan senjata, Yul masih langsung bergerak, menjatuhkan mereka ke tanah dan menendang pisau itu jauh-jauh. Semakin banyak tukang muda bergabung dalam perkelahian ini, dan jumlah mereka semakin mendominasi. Tidak lama kemudian, semua orang geng garam tergeletak di tanah. Kalian ini pemberontak, berani-beraninya kalian menyerang geng garam. Kalian semua akan mati. Teriakan ancaman dari salah seorang preman terdengar di tengah kerumunan. Kemudian Lin Hai muncul dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata, Cao Qiang, beri dia beberapa tamparan keras. Bab 411, Geng Garam. Setelah mendengar perintah, Cao Qiang tidak ragu sedikitpun, dia maju dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menamparkan orang yang mengancam dengan keras itu beberapa kali. Orang itu dipukuli sampai mulutnya penuh dengan darah, dan wajahnya membengkak. Setelah menamparkan beberapa kali, Cao Qiang merasa puas. Akhirnya, keluh kesah yang dia tahan selama beberapa hari ini terbayar. Bagaimana kita harus menangani orang ini, Tuan? Derajat menyisakan mereka hanya akan mencelakakan rakyat. Panggil pandai besi dan buatkan rantai, ikat mereka dan paksa mereka bekerja. Seberapa besar kerugian yang mereka sebabkan, biarkan mereka menggantinya dengan kerja keras. Lin Hai berkata dengan tenang, membunuh para penjahat ini tidak akan memuaskan hatinya. Lebih baik biarkan mereka melakukan pekerjaan paling berat. Mendengar ini, mata Cao Qiang langsung bersinar. Tuan, ide Anda memang yang terbaik. Biarkan mereka melakukan pekerjaan yang paling sulit dan berat, sehingga mereka bisa merasakan betapa tidak mudahnya hidup rakyat. Tepat sekali, lakukan itu segera. Orang dari geng garam itu terkejut mendengar ini. Biasanya, mereka bertindak dengan sombong dan menindas orang seenaknya. Sekarang mereka diperlakukan seperti anjing yang dirantai, dan dipaksa bekerja setiap hari. Mereka tidak bisa menerima hal ini. Berani sekali kalian melakukan seperti ini. Apa kalian tidak takut geng garam akan membantai kalian semua? Bahkan pemerintah tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Cao Qiang menatapnya dengan dingin, sama sekali tidak memperdulikan ancamannya. Siapa Lin Hai? Dia adalah inspektur yang dikirim oleh istana, sekaligus laksamana Angkatan Laut Kekaisaran, baik pejabat sipil maupun militer. Pangkatnya adalah yang tertinggi, bahkan seorang Jing Zhaoyin pun harus berlutut dan memohon pengampunan di hadapannya. Siapapun yang berani melawan, akan langsung dihajar. Para pekerja di sana sangat puas melihat hal ini. Namun ada beberapa yang khawatir. Mereka mendekati Cao Fang untuk memperingatkan dengan hati-hati. Hei, Cao Fang, kita memang sudah melampiaskan kemarahan kita, tapi orang ini bukanlah lawan yang kecil.
Geng Garam memiliki kekuatan besar dan terhubung dengan pemerintah. Jika mereka mengetahui hal ini, akibatnya akan sangat serius. Cao Fang tersenyum dan berkata, tenang saja, sebelumnya kita harus menahan diri karena tidak ada pilihan lain. Tapi sekarang situasinya sudah berbeda, kita punya pendukung kuat. Beberapa pekerja tampak ragu. Apakah maksudmu orang muda yang baru datang itu? Mereka memang terlihat dari keluarga kaya, tapi mereka tidak tampak seperti orang lokal. Apakah mereka bisa melawan geng Garam di sini? Cao Fang tersenyum misterius, kalian tenang saja, hadiah yang dijanjikan pasti akan sampai. Kalian hanya perlu bekerja dengan baik. Tentu saja, kami semua adalah pekerja kapal, seumur hidup hanya tahu bagaimana membuat kapal. Lin Hai telah menginstruksikan Cao Fang untuk tidak mengungkapkan identitasnya, jadi Cao Fang harus menyembunyikan itu dulu. Jika identitas Lin Hai terungkap, pemerintah dan geng Garam mungkin akan melarikan diri. Dengan menyembunyikan identitasnya, mereka bisa menarik orang ini untuk mencari masalah, sehingga bukti dapat dikumpulkan dan semuanya bisa ditangkap. Anak-anak muda yang bersama Lin Hai tidak terlalu memikirkan hal ini, mereka menugaskan beberapa orang kuat yang membawa tongkat untuk menjaga anggota geng Garam. Memaksa mereka melakukan pekerjaan berat, jika mereka malas sedikit saja, mereka akan dipukuli. Kemudian Cao Fang membawa Lin Hai ke beberapa rumah di tengah area itu. Rumah ini disiapkan untuk tuan, meskipun tidak semewah penginapan, tapi cukup luas dan dapat melindungi dari angin dan hujan. Lin Hai mengangguk, ini sudah sangat bagus. Udara di sini agak dingin. Setelah bekerja, orang perlu istirahat dengan baik. Suruh seseorang membuat tungku pemanas di setiap rumah. Dan beli batu bara untuk membuat rumah tetap hangat. Apa itu tungku pemanas? Tanya Cao Fang dengan kebingungan. Itu seperti tempat tidur yang terbuat dari batu bata. Dayong tahu cara membuatnya, dia akan membantu. Musim dingin di sini memang sangat dingin. Dengan tungku pemanas, rumah akan hangat dan aman, jawab Wang Dayong. Cao Fang tampak ragu. Tapi kalau semua orang harus membakar batu bara, biayanya pasti besar. Orang biasanya enggan mengeluarkan uang untuk barang mahal seperti batu bara. Dari dulu, hanya keluarga kaya yang menggunakan batu bara atau kayu bakar untuk menghangatkan rumah. Jangan khawatir, biayanya akan ditanggung aku. Ini sebagai tunjangan untuk para pekerja. Mereka bisa membawa keluarga mereka untuk tinggal bersama, sehingga bisa merawat mereka dengan lebih baik, ujar Lin Hai. Cao Fang sangat bersemangat mendengar hal ini, belum pernah ada majikan yang sebaik ini. Mereka pasti akan berterima kasih dan bekerja dengan giat. Cao Fang menyebarkan kabar ini, dan semua pekerja sangat terkejut ada majikan sebaik ini yang menyediakan batu bara selama musim dingin, sehingga seluruh keluarga mereka tidak perlu kedinginan. Mereka segera bekerja sama untuk membangun tungku pemanas di rumah mereka. Lin Hai juga segera memindahkan barang-barangnya ke dalam rumah. Kemudian dia berkata kepada Putri Chenxi, kondisi di sini tidak sebaik di ibu kota. Maafkan aku jika sedikit merepotkanmu. Tak masalah, aku akan terbiasa tinggal di sini. Meskipun di ibu kota aku tinggal di rumah besar dengan pelayan, aku merasa tempat seperti ini lebih bebas, jawab Putri Chenxi dengan bangga. Para pekerja dengan cepat menyelesaikan tungku pemanas untuk Lin Hai dan kemudian membangun untuk rumah mereka sendiri. Lin Hai menyuruh beberapa orang membeli kayu bakar dan batu bara, lalu menyalakan tungku pemanas. Meskipun tungku baru saja dibuat dan masih basah, dalam waktu singkat bisa cepat kering. Para pekerja sangat terkejut melihat betapa bermanfaatnya tungku itu. Namun, meskipun tungku sangat berguna, mereka masih enggan mengeluarkan uang untuk membeli bahan bakar. Setelah semuanya selesai, tungku dinyalakan di setiap rumah. Para pekerja baru menyadari bahwa bahkan di musim dingin, rumah bisa tetap hangat. Mereka segera membawa keluarga mereka untuk tinggal bersama. Kemudian Lin Hai memanggil Cao Qiang. Apa yang bisa aku lakukan untuk Anda, Tuan? Cao Qiang sangat hormat, wajahnya masih berseri gembira. Hari ini dia merasa puas dan mendapatkan banyak pujian dari para pekerja. Pergilah dan beli ikan serta daging, aku telah membawa anggur yang enak. Malam ini kita akan merayakan pesta besar. Biarkan para pekerja makan dan minum sepuasnya, lalu mulai bekerja besok pagi, perintah Lin Hai. Baik, aku akan segera pergi membeli ikan dan daging, jawab Cao Qiang dengan gembira. Meskipun Lin Hai telah memberi Cao Fang 20.000 tael perak, Cao Fang masih ragu-ragu untuk menghabiskan uang itu dengan boros. Dia merasa puas jika para pengrajin bisa makan kenyang, namun kali ini, karena Lin Hai yang langsung memberi perintah, dia tidak lagi merasa ragu dan siap untuk berpesta besar.
Bab 412. Hot Plate. Saat malam tiba, beberapa api unggun dinyalakan di sebuah tanah kosong. Di sekitar api unggun, orang duduk berkelompok, menikmati suasana yang hangat. Mangkuk mereka penuh dengan ikan dan daging yang bisa dimakan sepuasnya. Para pekerja tidak pernah menikmati anggur yang begitu kaya dan harum seperti ini sebelumnya, dan mereka semua terkejut dengan betapa lezatnya makanan dan minuman tersebut. Mereka merasa seperti sedang berada di sebuah pesta besar yang belum pernah mereka hadiri sebelumnya. Putri Chenxi dan beberapa orang lainnya baru pertama kali menyaksikan pesta seperti ini. Mereka semua merasa sangat meriah dan riuh. Suasananya penuh dengan kegembiraan, dan setiap orang terlihat senang dan bersemangat. Bahkan anak-anak berlarian dengan riang di sekitar area tersebut, bermain tanpa henti. Kemudian Lin Hai berdiri. Dia mengangkat mangkuk anggurnya tinggi dan berkata dengan suara keras, "Mulai besok, kita akan memulai pembangunan kapal. Aku berjanji kepada kalian semua bahwa setiap orang akan mendapat makanan yang cukup, dan setiap hari kalian akan bisa makan daging. Bahkan keluarga kalian juga akan mendapatkan makanan yang cukup. Jika kalian bekerja dengan baik, aku juga akan menaikkan upah kalian." Para pekerja langsung bersorak-sorai. "Terima kasih, Tuan Lin. Ini benar seperti merayakan tahun baru. Dulu, kita bahkan tidak pernah berani bermimpi untuk bisa makan makanan enak seperti ini dan mendapatkan upah yang besar. Jika ada seseorang yang berani malas atau tidak bekerja dengan baik, kami akan menjadi orang yang pertama untuk menghukum mereka." "Benar sekali," ujar seorang pekerja lainnya. "Kita tidak akan pernah bertemu dengan majikan sebaik ini lagi. Kita semua harus bekerja dengan keras." Lin Hai memandang para pekerja dengan sangat senang. Mereka adalah orang yang jujur dan pekerja keras. Dengan nada bangga, Lin Hai berkata, "Mulai sekarang, kalian semua harus mendengarkan perintah Tuan Chao. Apapun yang dia katakan sama seperti aku yang mengatakannya. Saat aku tidak ada di sini, semua hal akan ditangani oleh Tuan Chao." Mendengar hal itu, Chao Fang merasa sangat terharu. Mengelola lebih dari 2.000 pekerja adalah impian seumur hidupnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan tanggung jawab sebesar ini. Sudah bertahun-tahun pantai ini tidak semeriah ini, dan dia merasa sangat bahagia karena akhirnya pantai ini kembali hidup dengan keramaian dan kegiatan. "Silakan makan dan minum sepuasnya," lanjut Lin Hai. "Makan sebanyak yang kalian bisa, dan jangan takut akan kehabisan. Setelah kalian selesai makan, pulanglah dan beristirahat. Besok pagi kayu akan tiba, dan kita akan segera mulai bekerja." Setelah Lin Hai selesai berbicara, semua orang serempak menjawab dengan suara riuh, menunjukkan semangat dan kesediaan mereka untuk bekerja keras. Kemudian Lin Hai duduk bersama beberapa orang lainnya, termasuk Yu Huasi, sambil menikmati anggur dan memakan ikan serta daging. "Ikan yang kita makan hari ini terlalu sederhana," kata Lin Hai sambil tersenyum. "Setelah kita selesaikan pekerjaan beberapa hari ke depan, aku akan memasak sesuatu yang lebih baik untuk kalian semua. Aku jamin kalian akan menyukainya." Mendengar hal itu, Yu Huasi langsung penasaran dan bertanya, "Apakah kamu pernah tinggal di dekat laut sebelumnya?" Lin Hai tertawa kecil. "Meskipun aku tidak pernah tinggal di dekat laut, tapi aku pernah membaca sebuah buku yang berisi banyak resep untuk memasak ikan laut. Makanan laut jauh lebih enak daripada bahan-bahan yang kita temukan di ibu kota." "Benarkah? Wah, ini benar menarik. Bagaimana jika besok kita membeli ikan lagi dan memasaknya sendiri?" kata Putri Chenxi, yang langsung bersemangat begitu mendengar tentang makanan enak. Dia memang dikenal sebagai pecinta makanan. "Ikan yang ditangkap oleh nelayan biasanya biasa saja," jawab Lin Hai. "Besok aku akan membawa kalian untuk menangkap cumi. Makanan laut itu jauh lebih enak saat dimasak." Cumi, apakah itu yang memiliki banyak tentakel? Tampaknya agak menakutkan. Apakah rasanya benar enak? Tanya Xianer. Lin Hai mengangguk dan menjelaskan, meskipun penampilan cumi mungkin agak menakutkan, namun rasanya sangat enak. Daging cumi sangat kenyal dan lezat. Caranya adalah dengan memanggangnya di atas lempengan besi panas, kemudian diolesi dengan minyak dan saus. Hidangan ini disebut cumi panggang lempengan besi, dan rasanya sangat enak. Kalian pasti tidak akan merasa cukup dengan memakannya." Mendengar itu, Putri Chenxi langsung menelan ludah dan berkata, "Wah, bagaimana cara menangkap cumi itu? Besok kita harus pergi ke laut dan menangkapnya." Lin Hai menjawab,
Baik cumi, sotong, maupun gurita, semuanya memiliki cara penangkapan yang khusus. Kita akan mengikat tali dengan banyak guci kecil dan melemparkannya ke laut. Setelah dibiarkan semalam, keesokan harinya kita bisa menariknya kembali dan mendapatkan banyak ikan di dalamnya. Hewan laut ini suka masuk ke dalam ruang sempit untuk bersembunyi, dan itulah yang kita manfaatkan untuk menangkap mereka. Yuhuasi mendengarkan dengan semangat, dia mengangguk sambil berkata, "Wah, tidak menyangka menangkap ikan di laut ternyata melibatkan banyak pengetahuan dan teknik seperti itu. Benar-benar mengagumkan." Meskipun Lin Hai mengatakan bahwa mereka mungkin belum bisa makan cumi panggang besok, dia menyarankan agar mereka bisa membeli tiram dari para nelayan dan memanggangnya di atas arang. Tiram panggang arang juga sangat lezat, katanya, dan ada banyak cara lain untuk memasak ikan laut yang bisa mereka coba. Kita bisa menyiapkan satu meja penuh makanan dengan berbagai hidangan laut, tambahnya. Xianer merasa sangat kagum dan berkata, "Tuan Lin benar-benar serba bisa. Kamu tahu begitu banyak hal, bahkan tentang memasak dan menangkap ikan di laut." Lin Hai hanya tertawa kecil dan berkata dengan rendah hati, "Semua ini hanya karena aku suka membaca banyak buku, aku mempelajarinya dari buku-buku itu." Para wanita yang mendengarkan hal ini merasa semakin penasaran dan tidak sabar untuk segera mencicipi makanan yang Lin Hai ceritakan. Mereka membayangkan betapa lezatnya makanan yang akan disajikan, sementara itu, di sisi lain, para pekerja menikmati makanan mereka dengan penuh sukacita, memakan ikan dan daging yang lezat serta minum anggur yang harum. Namun, tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang sama. Para tawanan dari kelompok geng garam hanya bisa memakan roti keras yang dingin. Mereka mencium aroma makanan lezat di udara, dan mereka sangat marah saat membandingkan makanan mereka yang sederhana dengan pesta yang dinikmati para pekerja. Salah satu dari mereka menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kemarahan, orang ini benar-benar kejam. Mereka menangkap kita dan memaksa kita bekerja seperti budak. Kenapa ketua belum mengirim orang untuk menyelamatkan kita?" Yang lainnya menjawab, "Tunggu saja, jangan lihat mereka sekarang yang sedang senang-senang. Begitu ketua mengetahui bahwa kita tidak pulang, dia pasti akan mengirim orang untuk mencari kita. Setelah kita diselamatkan, kita akan membantai mereka semua dan melemparkan tubuh mereka ke laut untuk dijadikan makanan ikan." Mereka tidak menyadari siapa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Jika mereka bekerja dengan jujur, mungkin mereka hanya akan sedikit menderita, dan Lin Hai mungkin akan membebaskan mereka setelah merasa cukup. Namun, mereka adalah orang-orang yang keras kepala dan tidak mau menerima kekalahan. Semakin mereka ingin membalas dendam, semakin cepat mereka akan menemui ajal mereka. Setelah semua kenyang, para pekerja kembali ke rumahnya masing-masing untuk beristirahat. Mereka tidur dengan nyenyak setelah menikmati makanan yang lezat dan hangat. Namun, di sisi lain, geng garam mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mengirim beberapa orang untuk mengumpulkan informasi tentang pekerja baru ini, dengan niat untuk memeras uang dari mereka. Tetapi malam berlalu, dan tidak satu pun dari mereka yang kembali. Ketua geng garam, yang menguasai daerah tersebut, mulai merasa marah. Bagaimana? Mungkin mereka belum pulang setelah urusan kecil seperti ini? Kirim beberapa orang lagi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Jika mereka sedang berpesta dan minum anggur di luar sana, aku akan menghajar mereka. Para anak buah segera berlari ke kota untuk mencari informasi. Biasanya, setelah mendapatkan uang, mereka akan bersenang-senang di kota. Namun, malam itu, tak seorang pun terlihat di kota, seolah-olah mereka semua menghilang tanpa jejak. Bersambung